Hai Besti India, selamat datang kembali di channel Panipuri Sinopsis. Episode dimulai dengan Sahiba menceritakan kepada keluarga Brar bagaimana Angat menerima tembakan untuk menyelamatkannya. Jabjiot mengatakan kepada Sahiba bahwa dia tidak percaya mereka telah melalui cobaan seberat ini. Manfir dan Serat menyalahkan Sahiba atas keadaan Angat. Yas mengetahui dari dokter bahwa Romi mengalami halusinasi dan dari Balwinder bahwa Romi didakwa dengan penculikan dan percobaan pembunuhan. Keluarga Monga datang menemui Sahiba dan menyapanya. Sahiba mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia khawatir tentang Angat. Santosh bertanya kepada Sahiba apa yang terjadi dengan Angat. Manfir mengomentari keluarga Monga dengan mengatakan bahwa mereka seharusnya senang karena Angat tertembak karena mereka mengutuk Angat. Ajit mengatakan dia tidak ingin berbicara dengannya karena dia mencoba menghancurkan pernikahan Sahiba. Ajit kemudian meminta maaf kepada keluarga Brar karena tidak mempercayai Angat. Yas mengetahui dari dokter bahwa Romi menderita psikosis berat dan mengatakan Romi mungkin tidak akan pernah sembuh. Yas kemudian mengetahui dari Inspektur Gagan bahwa Sahiba telah mengajukan pengaduan bahwa Romi menculiknya dan membunuh seorang wanita yang tidak bersalah. Yas juga mengetahui bahwa Sahiba adalah istri Angat Singh Brar. Dokter datang dan mengatakan kepada Sahiba bahwa Angat sudah aman. Dokter mengatakan kepada Manfir bahwa mereka bisa bertemu Angat nanti. Inspektur Gagan mengatakan kepada dokter bahwa ia ingin mengambil keterangan Romi. Dokter mengatakan itu tidak mungkin karena Romi mengalami gangguan mental. Mendengar ini, Inspektur Gagan berkata jika Romi tidak memberikan keterangannya, maka Angat akan berada dalam masalah besar. Keluarga Brar bertanya kepada pengacara Dilo apakah Angat sudah dibebaskan dengan jaminan. Pengacara Dilo mengatakan itu tidak mungkin karena polisi tidak dapat mengambil keterangan Romi karena ia mengalami gangguan mental. Sahiba mengatakan dia telah memberikan keterangannya kepada polisi bahwa Romi menculiknya. Pengacara Dilo mengatakan Angat ditemukan di samping mayat dengan senjata di tangannya dan mengatakan sulit untuk membuktikan bahwa Angat tidak bersalah. Serat menyalahkan Sahiba karena telah menjerumuskan Angat ke dalam situasi ini. Angat sadar kembali setelah beberapa saat. Keluarga Brar mengatakan kepada Angat betapa mereka mengkhawatirkannya. Angat bertanya kepada keluarganya di mana Sahiba. Sahiba datang menghampiri Angat dan memegang tangannya. Inspektur Gagan menggoda Angat bahwa dia akhirnya akan membawanya ke pengadilan. Manfir khawatir tentang apa yang akan terjadi di pengadilan. Sahiba bertanya kepada Inspektur Gagan apakah Romi akan datang ke pengadilan hari ini. Inspektur Gagan mengatakan Romi mengalami gangguan mental dan mengatakan ayah Romi akan datang ke pengadilan hari ini. Inder berpikir jika ayah Romi memberikan kesaksian di pengadilan bahwa Romi tidak bersalah, maka mereka akan berada dalam masalah. Sahiba mengatakan dia akan berbicara dengan ayah Romi. Manfir menyalahkan Sahiba atas situasi ini. Para wartawan di pengadilan mengumumkan bahwa kasus Angat lemah bahkan setelah mengetahui bahwa Sahiba masih hidup. Jaslen mengatakan kepada keluarga Brar bahwa Angat akan masuk penjara jika Romi menyelamatkan dirinya sendiri. Akal meminta Jaslen untuk berhenti berbicara buruk. Jaslen mengatakan dia hanya menyatakan kebenaran. Sahiba mengatakan dia akan membuktikan di pengadilan bahwa Angat tidak bersalah. Yas datang ke pengadilan. Para wartawan menanyai Yas. Keluarga Brar mengetahui bahwa ayah Romi adalah Yas Baweja dari Inspektur Gagan. Sahiba mengetahui bahwa Yas Baweja adalah mantan suami Jaslen. Jaslen datang menemui Yas. Sahiba berkata kepada Angat bahwa mereka dapat berbicara dengan Yas dan mengatakan bahwa mereka mungkin dapat membantu mereka. Keluarga Brar mengatakan kepada Sahiba bahwa Yas membenci keluarga Brar dan mengatakan kepada Sahiba bahwa Yas tidak akan pernah bekerja sama dengan mereka. Jaslen bertanya kepada Yas bagaimana kabarnya. Yas mengatakan mereka tidak pernah menyangka jalan mereka akan bertemu seperti ini. Pengacara Yas kemudian membawa Yas pergi dari sana. Sahiba mencoba berbicara dengan Yas.
tetapi Yas tidak mau berbicara dengan Sahiba dan pergi dari sana. Jaslen mengatakan kepada Sahiba bahwa dia tidak yakin Yas akan membantu mereka setelah apa yang terjadi di masa lalu. Jaslen mengatakan hampir tidak mungkin bagi Angat untuk keluar dari penjara saat ini. Pengacara itu datang ke keluarga Brar dan mengatakan bahwa hakim memanggil mereka ke ruangannya. Keluarga Brar datang ke ruangan hakim. Hakim bertanya kepada Yas mengapa ia bersikeras bertemu dengannya sebelum sidang kasus. Yas mengatakan ia ingin menunjukkan beberapa bukti kepada hakim sebelum sidang kasus. Hakim mengatakan kepada keluarga Brar bahwa dengan bukti yang diberikan oleh Yas, terbukti bahwa semua tuduhan terhadap Romi yang diajukan oleh Sahiba adalah benar. Yas juga mengakui bahwa Romi menculik Sahiba dan membunuh seorang wanita yang tidak bersalah. Yas bersaksi melawan Romi dengan mengatakan bahwa dia memeriksa laptop Romi dan menemukan rencana Romi tentang bagaimana dia mencoba mendekati Sahiba. Yas mengatakan Romi menculik seorang siswa bernama Kartik dan menggunakan identitasnya untuk mendekati Sahiba. Yas juga mengatakan bagaimana Romi menemukan seorang gadis yatim piatu yang mirip dengan Sahiba, membunuhnya, dan menggunakan mayatnya untuk menjebak Angat. Hakim mengatakan kepada semua orang bahwa dengan bukti yang diberikan oleh Yas, dia mengumumkan bahwa Angat tidak bersalah. Hakim meminta polisi untuk mengambil laptop ini dan menyelidiki semua bukti tersebut. Akal bertanya kepada Sahiba apakah Yas bersaksi melawan Angat. Sahiba mengatakan Yas bersaksi melawan Romi dan juga memberikan bukti melawan Romi yang membuktikan Angat tidak bersalah. Keluarga Brar sangat gembira mendengar Angat dibebaskan. Jabjiot berterima kasih kepada Yas. Yas meminta Jabjiot untuk memberkatinya dan mengatakan itu sudah cukup. Yas mengatakan dia berada dalam dilema apakah dia harus bersaksi melawan Romi atau tidak. Yas mengatakan dia tetap memutuskan untuk bersaksi melawan Romi dan melakukan hal yang benar. Yas bertanya pada Sahiba bahwa ada satu hal yang tidak dia mengerti dan mengatakan menurut Romi ada banyak ketegangan antara Sahiba dan Angat, lalu mengapa mereka saling membantu. Sahiba mengingat apa yang terjadi. Yas melihat Sahiba dan Angat tetap diam. Yas mengatakan mereka tidak perlu memberitahunya jika mereka merasa tidak nyaman. Yas pergi dari sana. Jaslen mengikuti Yas dan berhenti setelah beberapa saat. Sahiba bertanya pada Jaslen apakah dia baik-baik saja. Jaslen mengatakan dia hanya datang ke sini untuk Angat dan kemudian pergi dari sana. Serat bertanya kepada Manfir apakah Sahiba akan kembali ke rumah besar Brar setelah kejadian itu. Manfir mengatakan Sahiba harus kembali ke rumah besar Brar agar Sahiba tahu apa yang telah direncanakan Serat untuknya. Angat bertanya pada Sahiba apa yang sedang dipikirkannya. Sahiba menjawab bahwa Jaslen menjadi emosional saat melihat Yas. Angat mengatakan itu mungkin karena mereka bertemu setelah sekian lama. Jaslen datang menemui Yas dan berbicara dengannya tentang tempat tinggalnya. Yas mengatakan dia tinggal di sini. Sahiba mengatakan bahwa begitu ada perbedaan dalam suatu hubungan, tidak akan mudah bagi mereka untuk melangkah maju. Angat mengatakan, seperti halnya ada perbedaan dalam hubungan kita dan kita tidak bisa melangkah maju. Sampai jumpa di episode selanjutnya, pecinta India pasti subscribe.